Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah pada pagi ini kita akan tadabbur firman Allah surat At-Taubah juz 11 surat ke-9 ayat 100. Surat ke-9 ayat 100 juz ke-11. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setiap doa habis tarawih selalu ada doa Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Dipakai di sini ada suka dipakai di sini. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini bagaimana sampai dipinta itu ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an setelah menjelaskan tentang keindahan surga, tentang kemewahan surga. Tapi di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan waridwanum minallahi akbar. Ridho Allah lebih besar daripada surga dan isinya. Luar biasa ya. Makanya ada seorang ahli sufi, doanya begini, ilahi anta maksudi, apal ya, waridoka matlubi. Itu ada ahli sufi terkenal ya, perempuan. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, engkau yang ku maksud. Waridoka matlubi, ridomu yang aku minta. Waridoka matlubi. Terus enggak minta surga, a'tini mahabbataka. Ya Allah, berikan kepadaku, aku selalu cinta kepadamu. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, berikan kami selalu ma'rifat kepadamu, mengenalmu. Jadi beda kalau kita, ya Allah panjangkan umur, rezeki berkah, jauhkan balai, parakeun rezeki, urang mah. Gitu minta anda teh. Tapi kalau ahli sufi mah dalam itu mintanya, ilahi ana maksudi. Ya Allah, engkau yang ku maksud hidup, hanya engkau yang ku maksud, dan aku minta kepadamu ridhomu. Kemudian matlubi, yang minta diberikan apa? Atini atiyah, itu pengen selalu cinta kepadamu dan selalu makrifat kepadamu. Ternyata setelah dibongkar di dalam Al-Quran, ini orang pandai lebih dari kita. Karena di dalam Al-Quran itu ada yang lebih tinggi nilai daripada surga. Apa itu? Waridwanum minallahi akbar. Seandainya bapak-bapak hari ini ada ridho Allah, itu lebih nikmat daripada, melebihi nikmatnya surga. Sebelum manusia masuk surga sudah mendapatkan nikmat dari lebih dari surga. Apa itu? Ridho Allah. Makanya pondok mentana, Allahumma inni as'aluka ridhoka. Ya Allah, aku minta kepadamu ridhomu. Ternyata ridhomu lebih besar daripada surga dan isinya. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah, baru surga. Harus minta, karena Nabi juga Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Jadi hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan puasa kita dari tanggal 1 sampai tanggal 27 ini mudah-mudahan ada di dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah memberikan kabar gembira kepada sahabat itu
bukan yang pertama bukan surganya dulu, tapi Allah melantik kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor dan para mutabi'innya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada sahabat. Allah ridho dan ridho sahabat. Ridho birido. Kalau bahasa Sunda dulu orang mah ridho birido. Ternyata ridho birido ini ada dalam Al-Quran. Allah ridho, sahabat ridho. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya para sahabat, An Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, An Aisyah radhiyallahu anha, gak ada doa kepada para sahabat itu kecuali ridho. Ternyata cek and recheck, ridho Allah lebih besar daripada surga dan isinya. Makanya kalau di kampung di masjid kami itu selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepada ridhomu dan surgamu. Ada di sini ada. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi, ada orang yang mendapatkan nikmat daripada surga, apa itu? Ridha Allah. Siapa yang menyampaikan? Allah sendiri yang menyampaikan. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridho Allah lebih besar daripada itu. Dan para sahabat sudah mendapatkan ridho sebelum masuk surga. Apa itu ridho? Sayyidul hukmi. Saya terharu dengan sahabat Muhairik, pendeta Yahudi yang ikut perang. Dia menekat perjanjian bahwa apabila umat Islam diserang di mana, dari mana saja berada, dia akan membantu. Dan ternyata dia masuk Islam. Muhairik itu namanya, orang Yahudi, membela agama Allah tapi sebenarnya dia masuk Islam. Apa yang terjadi? Dia perang, sudah perang, beberapa jam yang lalu dia meninggal dunia, syahid. Jadi kata Nabi, ada orang ahli surga belum pernah wudu. Ada orang yang masuk surga belum pernah sujud dan pernah wudu. Siapa itu? Muhairik namanya. Apa itu? Ridullah, sayyidul hukm. Mendapatkan ridho Allah, padahal dia baru syahadat, perang, meninggal dunia, dapat ridho Allah. Bayangkan coba. Khalid bin Walid waktu perang Uhud masih kafir dia. Berapa umat Islam yang dibantai oleh dia. Tapi ke dia memeluk Islam, dia mendapatkan gelar radhiyallahu anhu dan mendapat gelar Saifullah, pedangnya Allah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita dapat ridho Allah. Entar ridho Allah aja dah. Kalau ridho manusia mah aduh capek. Hayang pakai ridho ku pamajikan, kudu mainkeun imah heula, pangbelikeun mobil. Teu pangbelikeun minta pepegatan. Aduh capek deh. Pengen dapat ridho manusia, hayang jadi bupati kudu mere duit. Miliaran, ratusan miliar, capek. Dengan ridho jalma mah capek, hayang jadi bupati kudu ratusan miliar. Apa? Dengan ridho manusia. Tapi kita bisa masuk WC dapat ridho Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Ya Allah. Salat dapat ridho Allah, baca Quran dapat ridho Allah, berjamaah dapat ridho Allah, baca salawat dapat ridho Allah, iktikaf mendapatkan ridho Allah. Insya urang iktikafna daftari daftar lari canpul orang mah, tapi masih kena mau alap tanah tipe tinggungkul orang mah iktikaf ti barang mah mabur deui gitu. Tapi eta ge hade keneh tahun depan mah full insyaallah ya. Di sini juga ada full, ada yang full di sini. Alhamdulillah nih, kelihatan nih wajah-wajah full di sini. Allahu akbar. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Di mana ada ridha Allah kata Nabi? Di mana ridha Allah? Di dalam ketaatan kepada Allah. Bagaimana kita supaya dapat ini dapat ridha Allah? Walladzina tabauhum, kita harus ittiba kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Sahabat Muhajirin itu punya ciri asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Dia tidak pernah kompromi dengan orang-orang kufar. Jadi bapak-bapak sudah belajar keses Quran, ada kafir, ada kufar. Kalau kafir orang nggak percaya aja.
Kalau kade kufar, sudah nggak percaya, dia membunuh kita, memerangi kita, itu kufar namanya. Cegat mubalaghah namanya. Jadi kafir ini ada 3 Pak. Ada kafir musta'man yang ikut hidup di negeri muslim, diamankan. Ada kafir zimmi, jadi suaka politik musta'man. Ada kafir zimmi, ikut jadi WNI, dijaga oleh kita, jangan diganggu. Nabi berkata, man adzal zimiyan faqad azani. Siapa yang mengganggu kafir zimmi berarti menyakiti aku. Dan barang siapa yang menyakiti aku, nanti akan aku jadi perpaduan, akan aku sidang nanti di hadapan Allah. Khosam tuhu. Ya kalau jadi kafir harbi, ya seperti sekarang Yahudi. Zionis Israel itu kafir harbi namanya. Tadi cek udah hampir 50.000 yang mati sekarang. Dibunuh. Jadi lebih kejam dari Fir'aun. Zionis itu Pak. Kalau Fir'aun ngabunuhnya cuma bayi perempuan, laki-laki disisakan. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun itu menyembelih bayi laki-laki, dibiarkan bayi perempuan. Tapi kalau Zionis Israel, semuanya dihancurkan. Orang tuanya dihancurkan, suaminya, istrinya, cucunya, rumah sakitnya dihancurkan. Orang yang mau menyumbang bawa obat ke Israel dihancurkan. Itu udah kelas tinggi itu, berlipat ganda lebih daripada Firaun, saudara. Nah, itu mah kafir harbi. Cuman kita nggak bisa perang ke sana, Pak. Nggak ada izin kita ikut perang, kecuali nyumput. Nah, Allahu Akbar. Apa kita punya senjata, Pak? Al-Hidayah punya senjata untuk menghancurkan Zionis Israel. Apa itu? Doa. Ad-du'a usilahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan, hebatkan, gagahnya orang Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Falastini wal Gaza. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang sedang berjuang di sana, mengorbankan harta, tenaga, pikiran, rumahnya dihancurkan, masa depannya dihancurkan. Tahun kemarin saya yang paling sedih, ada besok mau di wisuda, gurunya sama muridnya dibom. Itulah kufar, kelas tinggi. Kalau ingin tahu Bapak, orang yang membenci terhadap orang Islam adalah al-Yahud, Zionisnya. Karena kalau Yahudinya juga ada orang Islamnya juga, ada yang masuk Islam zaman Rasul Abdullah bin Salam. Tapi Zionis ini, Allahu Akbar. Nah, kita nggak bisa perang ke sana, kita doa Pak. Banyak yang meninggal, tapi meninggalnya matinya mati syahid. Insya di bawah umur meninggal. Orang yang juga di Indonesia juga banyak yang mati. Cepat matinya gara-gara mabok, narkoba, judi online, maehan kolot sorangan. Paehna beda. Meninggalnya orang Indonesia dengan perenggaza lain, di sana mempertahankan iman, mempertahankan wilayah. Tapi sekarang di sini subhanallah, tawuran, demonstrasi. Mending tawuran mahasiswa, ya tawuran ustadz jeung ustadz di YouTube. Aduh, perang. Mengerikan. Akhirnya jelema bodoh lieur. Jadi ada tawuran tahunan 11, 23 pasti bulan Ramadan. Kayak tawuran deui bulan Maulud, tawuran deui bulan Rajab. Unggal poe anu mah tawuran ustadz jeung ustadz di YouTube, jadi artis. Anu untung mah eta YouTuberna atuh. Ya Allah, ini ada hari zaman. Jadi kita ini dibunuhnya bukan seperti orang Palestina, dibunuhnya dengan adanya narkoba, judi online. Bapak tahu pabrik narkoba yang paling besar di Asia, tahu Bapak? Siapa yang tahu? Di Sentul, BGH. Belum tahu, ada yang tahu ya? Itu pabrik narkoba dalam rangka pembunuhan manusia secara pelan-pelan. Sudah tidak.
bangsa kita karena narkoba, pejabatnya parasea, perebut kursi, gitu. Nggak taunya kecolongan, ayeuna laut geus dipager. Paham? Dia suka sekali orang-orang yang ingin menjajah kita, ayo berantem terus, narkoba sebarkan. Ustadz jeung ustadz parasea. Ya, yang belum udah selesai belum ya? Ini pembegalan Mbak Nasab udah selesai belum sekarang? Udah selesai ya? Udah redup ya? Jadi perangnya perang begitu kita mah. Beda di Palestina mah perang mati syahid. Mudah-mudahan orang jangan terlibat ya. Allahu Akbar. Kita ikut para sahabat Muhajirin dan Ansor, asyiddau alal kufar, ruhamau bainahum. Kita kasih sayang dengan sesama. Beda pendapat sudah lumrah dari dulu juga. Masalah khilafiyah mah sudah, ikhtilaf mah sudah dari dulu. Bapak tahu enggak? Sayyidina Ali dengan Ibnu Abbas bersentuhan dengan istri batal wudu. Abu Bakar, Utsman batal wudu. Itu dari dulu sudah ada perbedaan khilafiyah Quran itu menafsirkan Al-Quran, tapi tidak diorganisasikan. Iya mah pasukan. Aya nu kunut, aya nu kunut, Masya Allah. Rame orang hidup di akhir zaman. Tapi saya yakin Masjid Al-Hidayah punya guru-guru yang bonafit, tidak jadi provokator, insya Allah ya. Semuanya guru-guru yang di Al-Hidayah ini jadi pendamai, pemersatu. Yang tadinya tidak bersatu jadi bersatu, insya Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, di bawah naungan Al-Quran, Sunnah, dan para ijma ulama, insya Allah. Jadi kita kembali kepada doa. Ternyata doa ridho Allah itu lebih besar daripada segalanya. Maka kita minta, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku berlindung darimu daripada kebencian dan ya Allah. Saya suka ngeri Pak kalau lihat cerita itu, namanya Ibnu Mulzam, ada yang katakan Ibnu Malzam. Pernah jadi guru Al-Quran di Mesir, ditugaskan oleh Khalifah Umar karena dia hafal Quran. Ibnu Mulzam itu hafal Al-Quran pas sehat Pak. Apa yang terjadi? Ketika Sayyidina Ali dilantik jadi khalifah, dia menghubungi kafir kepada Ali dan dia berani membunuh. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Takdir diputuskan bahwa Ibnu Mulzam nasibnya membunuh Sayyidina Ali dan akhirnya dia juga dibunuh lagi. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau Muhairik tadi masuk Islam, perang, syahid, masuk surga. Boro-boro maca Quran, kalau dugencan. Wah, maka kita harus takut Pak. Takut kepada su'ul khotimah. Takut. Jangan bangga dengan kita banyak amal, ujuk-ujuk ahli surga. Ini langsung dibidik sama Rasulullah SAW. Kalian tidak akan masuk surga dengan amal-amal kalian. Aduh, ngeri juga ya. Itu Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabat. Jangan sampai bangga dengan amal, meyakini bahwa kita itu bakal masuk surga. Udah jangan terlalu pede, tapi harus ada khawatir, khauf. Para sahabat bertanya, bal anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Saya juga sama. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Di dalam sholat berjamaah ada rahmat Allah. Di dalam tahajud ada rahmat Allah. Di dalam baca Al-Quran ada rahmat Allah. Di dalam makan berjamaah ada rahmat Allah. Ternyata ahli sunnah wal jamaah kita dengan potret sahabat beda. Kalau Kangjeng sahabat Rasulullah berjamaahnya bukan sholat saja, makan berjamaah. Bahkan Bapak tahu nggak, Rasulullah itu makan sahur pun berjamaah. Rasulullah makan berjamaah. Berjalan sendirian tidak boleh dalam ajaran Islam. Harus ada rombongan, ada amir, ada makmur. Itu ahli sunnah wal, Masya Allah.
dengan istri makan berjamaah, itu ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, dilihat-lihat sholatnya di imah. Saya mah turun ahli sunnah wal jamaah, nah. Tak pernah sholatnya di imah. Itu mah bukan ahli sunnah wal jamaah, itu mah ahli imah wal gegabah. Nah, Allah. Kita kembali, ridho Allah Pak, paling nikmat, paling untung jalan mentari doa. Penta minta sama Allah agar kita minta dapat ridho Allah. Banyak orang yang husnul khotimah Pak. Umar bin Khattab mantan preman, Khalid bin Walid mantan preman. Para sahabat kebanyakan mantan preman, pemabok, penjudi, nauzubillah min dzalik. Tapi ketika masuk Islam diganti jadi radhiyallahu anhum wa radu. Jadi bapak-bapak mintanya ridho Allah dulu ya, insya Allah ya. Karena Allah mengatakan ridho Allah, waridwanu minallahi akbar. Kemudian apakah di dunia ada taman surga? Ada. Kalau bapak-bapak ingin dapat ridho Allah, sering-seringlah masuk ke dalam taman surga. Kata Rasulullah, apabila kalian melewati taman-taman surga, mampirlah dahulu. Di sana kamu akan mendapatkan. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, memang di dunia ada taman surga? Ada. Apa itu taman surga? Halaqatu zikir, seperti ayeuna ya. Tos maca Quran, tos salat berjamaah, urang zikir. Zikir yang paling tinggi adalah tolabul ilmi. Tolabul ilmu paridotun, pardu. Sholat subuh pardu, ilmu sholat subuh lebih di pardu. Makanya Abu Darda, Huzaifah suka bikin kejutan Pak. Sahabat Nabi Abu Darda, Huzaifah. Habis sholat langsung qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Auzubillah. Sahabat interupsi. Kenapa kamu enggak wirid dulu katanya? Enggak bisa. Tolabul ilmi paridotun, fardu ain, sedangkan wirid hukumnya sunnah. Sahabat. Maka insya Allah al-hidayah ku Allah dijaga, berjamaah na makmur, tolabul ilmne makmur insya Allah. Yang rugi itu orang yang mendapatkan kebencian Allah. Di antaranya orang yang kebencian Allah itu sudah dijelaskan di dalam hadis Nabi, ridollah bi ridol walidain wa sukhtullah bi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho ibu bapak, dan kebencian Allah tergantung kepada kebencian ibu bapak. Jangan ridho orang tua. Seandainya nih ada seorang mu'alaf udah hafal Quran sebagainya, tapi ibu bapaknya belum masuk Islam juga. Nah, bagaimana aturan Al-Quran? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang tuamu mengajak kembali kepada pelebahan murtad mah nanti dulu. Ada seorang anak muda disuruh pindah lagi, kasih uang 1 miliar, dikasih Alphard, asal pindah agama deh, asal balik deh ke agama. Gak bisa, sih buat Allah. Nah, soal masalah agama dengan orang tua, lakum dinukum walid. Tapi ketika dia minta tolong, dibikinin rumah, dibeliin mobil, minta ke rumah sakit, minta uang, kasih. Tapi palaban agama, lakum dinukum, ridho orang tua dicari, walaupun orang tua itu bukan agama kita. Karena kaharti yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, tidak ada wanita yang mengandung, yang menyusui, yang melahirkan kecuali ibu kita. Mudah-mudahan kita dapat ridho Allah, dapat ridho ibu bapak ya, insya. Sayyidina Alqamah ahli sholat berjamaah, sahabat Nabi, belum pernah absen berjamaah. Tapi ketika sakaratil maut ditalkinkan sama Nabi, ya Alqamah ucapkan la ilaha illallah. Alqamah gak bisa Pak, mulutnya terkunci. Nabi dikasih ilham sama Allah, pasti ada persoalan dengan orang tuanya. Maka dipanggil, kata Rasulullah, sahabat,
colong jemput Ibu Alqamah supaya datang untuk memaafkan. Dia bilang, datang seorang sahabat datang kepada si Ibu Alqamah, dia mengatakan, aku tidak akan memaafkan si Alqamah. Aku masih sakit, belum bisa terobati dengan kelakuan si Alqamah, gara-gara mihak ka pamajikanana, membela istrinya. Pas dengan begitu, Nabi mengatakan, sampaikan kepada si ibunya Alqamah, yang memanggil bukan Alqamah tapi Muhammad Rasulullah. Akhirnya dia datang, terpaksa, karena yang mengundang Nabi. Apa yang terjadi? Wahai Ibu Alqamah, mau dimaafkan atau tidak? Tidak bisa ya Rasul, hati saya masih sakit. Coba bayangkan, tuh hablum minanas. Baik, kata Nabi, kalau tidak maafkan, saya perintahkan sahabat untuk membawa kayu bakar supaya Alqamah dibakar. Udah siap, dia ngebayang bagaimana anakku dibakar. Akhirnya terbuka hatinya, ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah. Akhirnya Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Penting, ridho Allah, ridho ibu bapak tergantung kepada ridho Allah. Maka yang para pemuda nih sing hadenya, jangan sampai nauzubillahi min zalik, lihat di mass media ada anak bunuh orang tua gara-gara minta duit 200. Jangan judi online. Allahu akbar. Auzubillahi min zalik. Pas ya. Kita kembali kepada Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada sahabat Muhajirin dan Ansor dan para tabi'in, mereka itu mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina ittaba'uuhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Kalau biasanya kan tajri min tahtihal, dalam surat Al-Bayyinah tajri min tahtihal anhar, dalam ayat lain surat Al-Baqarah tajri min tahtihal anhar. Jadi jangan kaget, satu-satunya nggak pakai tahtiha cuma di sini surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah 100 mah bukan tajri min tahtihal anhar, bukan. Tapi dalam surat At-Taubah ayat 100 mah tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Apanya? Ingat kan ya? Nah surat At-Taubah mah enggak min tahtiha, enggak. Tajri tahtahal anharu khalidina fiha. Allahu akbar. Sahabat Muhajirin dan Ansor, al-awwaluna minal Muhajirin dan Ansor, dan para tabi'ut tabi'in. Ini kita tabi'ut tabi'in sudah 114 abad ya. Tabi'ut tabi'in berarti 14 T kita. Tabi'in. Jadi 14 T, lain triliun lain tabi'in. Aduh, orang mah tena T triliun we. Aya 14 T apa? Tabi'ut tabi'in, kita termasuk 14 generasi tabi'in. Allahu akbar. Asal kita ittiba kepada Nabi, sahabat dan Ansor, maka kita pun mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an, insyaallah. Dan harus diminta Pak, Allahumma ini as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, setelah mendapatkan ridho Allah, maka Allah berjanji, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dan Allah menyediakan kepada mereka Muhajirin para tabi'in jannatin, kebun-kebun, orang mah jannatin teh surga ya. Padahal kebun-kebun. Jannatin itu adalah surga atau sebenarnya jannatin surga. Nah, kebun. Tajri yang mengalir di bawah surga itu al-anhar, sungai-sungai. Bapak sudah sering saya katakan di sini ada sungai
di dalam surat surat Muhammad ya. Surat Muhammad, sungai itu ada 4, Pak. Ada sungai daripada sungai air tawar, sungai madu, ada sungai apa lagi? Arak. Sungai apa satu lagi? Susu. Min labanin lam yataghayyar ta'mu. Jadi belum kebayang. Cuman Allah bikin gambaran bahwa ada sungai 4. Sungai tawar, sungai susu, madu dan arak. Cuman tidak bisa dibayangkan hari ini. Gimana? Wala khotoro ala qalban, bahasa tidak bisa dibayangkan dengan hati. Nanti aja dah di surga, mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita. Coba bayangkan. Cuman jangan terbayang di sungai di surga itu ada tempat buang air, nggak ada. Di surga nggak tempat buang air. Kalau di sungai kan ada tempat buang airnya, di sana nggak ada. Jangan terbayang sampai ke sana tuh. Sebab nggak ada buang air besar, nggak ada. Cuman ada keringat aja, sendawa aja. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran, jangan sampai terbayang, kok ada arak ya? Kok ada arak di surga? Sedangkan arak di dunia mah beda. Orang minum langsung, cek urang sudah mah fly to the sky. Kata bahasa Sunda lain enggak? Minum arak di dunia mah mabok, liur, ngaco, mau mobil tabrakan. Kalau bersama istri, wani nolak 100 kali, unggal poe tunggang mabok, mah nolak deh ka pamajikan. Boros. Tidak boleh jadi imam makan tukang minum arak, mah tidak boleh. Pemerintah. Dikatakan oleh Allah, lazzatin lisyaribin. La yusaddauna fiha wa la yunsipun, tidak pusing, tidak liar, tidak goyang. Itu arak. Nah, kenapa arak di dunia diharamkan? Karena muskirun. Al-khamru haramun. Arak itu jadi haram li'annahu muskirun, karena arak itu memabokkan. Yuntiju al-khamru haramun, natijahna arak itu haram. Tapi Al-Quran bijaksana, Pak. Bijaksana Al-Quran mah. Ketika di Mekah 13 tahun arak dibiarkan dulu sama Allah. Tidak diharamkan, belum diharamkan di Mekah. Puasa belum diwajibkan, perang belum diwajibkan. Termasuk zakat, hukum-hukum Allah. Bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Nah, datang ke Madinah, anggur Madinah kan hebat, bikin. Jadi kalau sudah makan kambing guling kan orang langsung minum. Itu pernah terjadi. Tapi Sayyidina Umar sudah dikasih firasat, ya Allah, kapan hukum arak diharamkan? Sudah tahu tuh, nah. Sebab kacau lah. Maka ada aksi, ada reaksi. Aksi minum arak, Abdurrahman bin Auf mengundang, karena dia orang paling kaya ya. Sampai sekarang rekening banknya 7.000 triliun ada. Kalau Bapak ingin tahu masih adakah rekening Abdurrahman? Masih ada. 7.000 triliun dibandingkan jeung Bill Gates jeung anu pangbeunghana unauna. Mana boga 4.000 triliun. Orang yang paling kaya di dunia itu cuma boga 4.000 triliun. Tapi Abdullah bin Auf rekening banknya 70.000 triliun. Keren. Jadi terlalu kaya. Dan Abdullah bin Auf nangis minta jadi orang miskin. Sebab ada informasi bocoran dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Abdurrahman bin Auf, aku baru dengar dari Rasulullah bahwa kamu masuk surga yang merangkak. Yang merangkak bahasa Sunda naon? Merondang. Kenapa? Karena hisabannya terlalu banyak. Nangis setiap hari. Ada doa untuk jadi orang miskin, ada. Cuman yang mengambil doa itu cuman Abdurrahman bin Auf. Ada doa. Jadi kalau di sini Bapak terlalu kaya, boleh dipakai doa itu. Tapi kayaknya ini wajahnya wajah di bawah orang kaya semua di sini. Di bawah wajahnya masih butuh dunia. Dia mah sampai begini, Allahumma ahyina miskinan. Itu doa Nabi. Yang mengambil cuma Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Wa amitna miskinan. Dan matikan kami dalam keadaan miskin. Wahsyurna, dan kumpulkan kami
di surga dengan orang-orang miskin. Ternyata orang yang pertama masuk surga selain dami adalah fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir, orang muhajirin yang tidak punya rumah. Mau nggak dikasih doa ini? Mau? Allahumma ahyina miskinan, ya Allah hidupkan kami jadi orang miskin, wa amitna miskinan, matikan kami dalam keadaan miskin, kumpulkan kami di surga. Mau nggak? Abdurrahman bin Auf nangis doa itu. Akhirnya keputusannya Abdurrahman bin Auf daftar miskinnya bukan dengan doa aja, tapi dengan gerakan. Diumumkan siapa yang punya korma busuk di Madinah datang ke sini. Saya akan kasih korma yang bagus. Sahabat kangen, sahabat bergembira dapat tukeran. Nah, akhirnya kumpul penuh di rumah Abdurrahman bin Auf korma busuk. Nggak lama kemudian turun dari rombongan Yaman, dari tugas di kerajaan Yaman untuk mencari korma busuk. Kenapa? Di sana ada penyakit wabah tidak bisa diobati kecuali dengan korma busuk. Sahabat dasar geus urat beunghar ya. Dasar kata orang sahabat, kata sahabat Abdurrahman bin Auf mah daftar jadi orang miskin kalakah bikin beunghar. Ai urang mah daftar beunghar ya goniu, ya patau maca waqiah, kitu-kitu keneh bae. Dia ngomong Sunda enggak nyambung lah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf lagi air wudu ada berita bahwa korma yang ada di bapak mau dibeli sama orang Yaman 10 kali lipat harga korma yang bagus. Makanya ada uratnya orang kaya mah, masih ada. Tapi kalau bapak jadi orang kaya belum tentu seperti Abdullah bin Auf, belum tentu. Sebab kisah Labah contohnya, ketika dia orang miskin, ngomong baheula tambah kismin, rajin ke masjid. Tapi ketika jadi orang kaya, sampai dia keluar dari Madinah, bikin tenda di gunung, ribuan kobra. Itu contoh Salabah. Siapa yang berfirman, Allah walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw. Kalau seandainya ahli-ahli ibadah di sini mendapatkan proyek sekarang, proyek jalan tol, bus, punya bus 100, apakah tenang Bapak sekarang di sini? Kepikiran, aduh bus aing mangkaning aya anu tabrakan kudu mayar oli, mayar BPKB segala rupa tahun. Pusing guys. Di dieu boga kebon sapi, waduh sapi kun asup kana hate. Lah bagao kisah beleguk, kisah balau oge beleguk. Yang tadinya sopan santun, ngalawan turun zakat, itu mah bukan zakat, pajeg katanya. Enggak mau dia. Padahal sudah janji kisah Labah. Ya Allah, ya Rasul, kalau saya jadi orang kaya, saya akan tolong orang-orang fakir miskin dan saya jadikan orang soleh. Ketika dia menolak zakat turun firman Allah, wa minhum man ahadallaha wa rasulahu lain ataitana lana sadaqona wa lakuna minas solihin. Ada sebagian manusia yang berjanji kepada Allah dan Rasulnya, kalau saya diberikan harta, saya akan sedekah dan akan jadi orang soleh. Falamma atahum bahilu, ketika Salabah jadi orang beunghar, jadi koret, merege hese, cap jahe, buntut kasir. Yang lulus Abdurrahman bin Auf, lulus. Sehingga dia daftar jadi orang miskin. Tapi nggak miskin-miskin. Sampai rekeningnya Bapak boleh, kalau ada bosan, lihat aja di Google ya bisa. Di mana kitab? Di Google lah ya. Harta kekayaan. Nah kita kembali ya. Jadi sahabat itu semuanya dapat ridho Allah, orang miskin dapat ridho Allah, orang kaya dapat ridho Allah, pejabat dapat ridho Allah, sebab sudah dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Tajri min tahtial anhar, Allah berjanji kepada sahabat akan diberikan sorga untuk selama-lamanya. Sungai di sana ada sungai susu, sungai madu, sungai tawar dan sungai arak. Masya Allah. Zalikal fawzul azim. Itulah kebahagiaan yang tadi. Surga mah dalam kitab Riyadhus Shalihin, ahli surga itu makin lama makin muda. Paham? Ada dalam kitab apa? Kitab Riyadhus
akhir dalam kitab, istri kita makin lama makin cantik. Beda nggak? Dulu saya punya foto waktu pesantren, waktu umur 20 tahun ada foto saya tuh. Pas foto sekarang, lain lagi. Ngespeot, ngesompong. Dulu mah saya gondrong, dulu mah pesantren tuh rambut panjang tuh. Ada fotonya kenang-kenangan. Aing keur ngorate kieu horeng euy. Ayeuna pas eta waduh soal. Tapi kalau di surga mah terbalik. Masuk surga pas udah berapa tahun kita? Udah 100 tahun. Coba cermin. Kok masih muda? Ngomong sama istrinya, kamu juga tambah muda. Akan mati, tidak akan pernah mati. Khalidina fiha abadan. Allah. Apa? Ada tidur? Nggak ada. Adanya silaturahmi. Dalam kitab An-Nawadir sibuk dengan silaturahmi. Dalam surat Yasin ayat fi syugulin fakihun, ada lagi ahli surga setiap malam berpengantin terus. Sibuk berpengantin karena istrinya banyak. Dalam surat apa? Dalam surat Yasin fi syugulin fakihun. Subhanallah. Makanya kalau ngomong surga kita nggak tertarik lagi dengan dunia, bukan duit bikin. Nah, sebab di dunia sebentar. Sangu, basi, baju, butut. Tidak ada yang abadi di dunia. Tapi di akhirat, khalidina fiha abadan. Nah, kenapa di dalam surat Al-Bayyinat ada kalimat khalidina fiha tidak pakai abada? Coba baca surat Al-Bayyinat ayat 7. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tapi ketika orang beriman dan beramal soleh, ulaika hum jazaa'ulaikum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim tajri min tahtiha khalidina fiha abada. Jadi orang yang sudah marifat kepada surganya, dunia ini fata morgana, serba sementara, makan sementara, minum sementara, sakit sementara, sembuh sementara, berpengantin dengan istri sementara. Komo aki-aki mangeus moal kuat setengah jam acan ngulahe dah. Sakedeung. Berpengantin dengan itu sementara, minum sementara, serba sementara, dunia oge sementara, di kuburan sementara, di alam mahsyar sementara, di alam hisab sementara, di alam mizan sementara, di alam sirat sementara, yang abadi ada dua, farikun fil jannati wa farikun fis sa'ir. Makanya doanya harus khusyuk Pak, supaya kita selamat. Ada bocoran, sahabat Abi Qatadah bertanya pada saya, doa apa yang paling sering dibacakan oleh Nabi setiap malam? Dibuka, rahasianya dibuka sama istri Aisyah. Wa kana aksaru, Nabi ternyata yang paling sering, yang paling banyak berdoa di dalam waktu malam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bacaan orang doa ya patahu ya rojak 10.000 jauh 10.000 hayang beunghar. Ternyata bocoran dari Nabi mah, dari Siti Aisyah mah, doa Nabi yang paling banyak di waktu malam adalah doa sapu jagat. Insyaallah ya, doa sapu jagat ya, insyaallah pakai ya. Doa dalam Al-Quran itu masya Allah luar biasa. Yang tahu rahasia Rabbana atina itu Nabi minta bocoran kepada si Aisyah, gitu ya. Hadirin kaum muslimin, sudah waktu Isra belum? Berapa menit lagi? Belum. Jadi kesimpulannya pada Ramadan ini saya kembali kepada judul kita, sholat, puasa gitu kan, kemudian zakat fitrah, sumbang takjil, apa yang diminta? Allahumma inni as'aluka ridoka wal jannah, dan kita berlindung kepada Allah, wa a'udzubika min sakhatika wanar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.